Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Semarang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Secang, Magelang. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan yakni truk fuso, angkutan umum dan juga sepeda motor. Kejadian bermula saat truk syarat muatan oleng dan juga menabrak warga yang sedang menyeberang jalan. Saya dari Gerabak, tepatnya di Dusun Goa, RT 06. Nama saya Edi Cahyono Putro. Ada, cuma kebetulan ini kan untuk kejadiannya itu sudah lama sekali. Saya kira-kira berapa ya? Mungkin ya hampir ya 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Saya agak lupa untuk tepatnya kejadian itu, tapi sampai saat ini masih menjadi tanda tanya saya dan juga menjadi pertanyaan dalam benak saya pada saat itu kejadiannya, karena kebetulan pada saat itu saya masih bingung apakah itu benar-benar fenomena misteri atau apa, karena kita tidak sempat untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kejadian pada malam itu. Mungkin saya boleh diizinkan untuk rokok ya. Wah, saya kalau terkenang malam itu masih agak bagaimana? Oke, ya, makasih. Santai saja. Bisa saya mulai untuk ceritanya? Oke. Mohon maaf untuk tempat, karena ini mungkin rawan dengan lingkungan sekitar, tidak saya ceritakan untuk tempat kejadiannya persisnya, tapi masih di seputaran Gerabak. Itu malam hari, kurang lebih sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam pada saat itu, karena saya barusan pulang dari rumah teman karena ada suatu acara. Mungkin saya ceritakan dari awal dulu ya Mas ya. Jadi kita itu mendapat undangan dari teman. Itu kalau nggak salah sekitar 10 orang. Kita mendapat undangan, kebetulan di tempat teman itu lagi ada acara dangdutan apa-apa ya kalau nggak salah itu. Terus kita disuruh ke sana untuk nonton sekaligus silaturahmi. Kita berangkat dari Gerabak itu jam 8 malam. Jam 8 malam kita pergi ke rumah teman atau undangan, kita nonton dangdut. Terus kita pulang dari sana itu sekitar ya jam 12, jam 1 malam lah selesai acara itu. Pada perjalanan kita itu nggak terjadi suatu hal yang aneh sih sebenarnya. Cuma lah ini yang menjadi itu, ketika perjalanan pulang kita memasuki wilayah Gerabak, itu ada truk yang berhenti di pinggir jalan. Di sebelah, tepatnya kalau Gerabak itu di pinggir jalan sebelah pohon besar itu ada truk yang berhenti, entah itu parkir di situ, dia itu mau nunggu muatan, entah rusak. Pada saat itu saya tidak tahu persis. Ketika kami perjalanan pulang melewati truk tersebut, saya itu melihat di atas kabin truk itu yang biasanya buat naruh apa? Terpal. Tahu toh? Kan ada yang di atas kabin truk ada yang buat naruh terpal itu ada sesosok pocong. Di atasnya itu. Betul, di atasnya itu ada sosok pocong. Saya masih merinding ini menceritakan hal itu, saya masih merinding merasakan sampai saat ini. Dan dia itu menghadap sesuai arah truk.
Jadi dia itu bersedekap, duduk di atas kabin, menghadap ke depan seperti arah truk itu. Jadi saya melihat penampakan itu, yang pertama kali itu dari istilahnya dari belakang itu melihat punggungnya dulu, belum melihat wajahnya. Itu saya perjalanan pulang, jadi masih di atas sepeda. Kebetulan saya itu membonceng teman pakai sepeda motor. Karena saya itu merasa yang melihat cuma saya, karena hal-hal seperti itu kan biasanya tidak dilihat banyak orang. Biasanya orang-orang tertentu, makanya saya dalam hati cuma daripada semuanya menjadi takut, saya diam saja dan cuma membatin. Kok ada pocong di atas truk, apakah itu betulan atau cuma orang mungkin memasang boneka atau dan lain-lain. Setelah melewati, dalam artian melewati itu setelah, yang pertama kan saya melihat dari belakang pocong tersebut. Setelah saya melewati truk tersebut, sebentar, wah saya agak masih merinding kalau keingat malam itu. Ketika saya menengok ke wajahnya itu, saya tidak tahu persis itu laki-laki atau perempuan, tapi wajahnya itu samar-samar, cuma dia terlihat pucat dan putih. Tidak busuk gitu ya? Tidak. Wajahnya seperti kalau kita melihat orang yang baru meninggal, jadi pucat, terus wajahnya itu kayak dikasih bedak-bedak putih itu. Setelah saya melihat itu, saya sampai perjalanan kira-kira berjalan dari situ sekitar 200 meter. Itu saya masih berdiam diri, tidak menceritakan hal tersebut dan tidak menanyakan kepada teman-teman yang lain. Kebetulan yang di depan saya teman itu setelah 200 meteran itu kita berjalan dari tempat melihat penampakan itu, teman saya itu bertanya, "Kamu tadi lihat tidak?" Saya juga pura-pura bertanya, lihat apa? Di atas truk tadi ada pocong. Ternyata yang saya lihat itu ternyata teman-teman yang lain itu sebagian besar juga melihat. Melihat semuanya ya? Itu yang melihat kalau nggak salah cuma 5 orang. Setelah 500 meter dari perjalanan, setelah saya berbicara di atas sepeda motor, kita nggak berhenti. Terus kita bersama-sama berhenti untuk mengcross-check apakah teman-teman yang lain melihat. Ternyata dari teman-teman yang berangkat tadi, hanya 5 orang yang melihat dan betul-betul melihat. Cuma dari kita tidak ada keberanian untuk kembali menuju ke tempat lokasi. Setelah kita berhenti ternyata kita konfirmasi dengan teman-teman yang lain, ternyata yang melihat itu 5 orang, tapi kita tidak ada keberanian untuk melihat ke sana. Kita akhirnya terus kembali ke rumah masing-masing. Setelah kejadian itu, paginya atau hari-hari berikutnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Cuma saya itu kebetulan ketemu teman saya yang berprofesi sebagai bengkel mobil. Nah, disinilah apa yang saya lihat untuk penampakan malam itu menjadi semakin yakin bahwa penampakan malam itu memang benar-benar terjadi. Dan latar belakang apa yang menjadi penampakan itu bisa terjadi semakin jelas. Maksud saya begini, teman saya itu kan bekerja sebagai bengkel. Ternyata malam itu dia itu tidur di truk yang ada pocongnya yang saya lihat itu. Karena kebetulan truk itu ternyata itu rusak di sana. Rusak itu jam 10 malam, teman saya itu dipanggil dengan harapan ketika di lokasi itu diperbaiki, itu bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata setelah diperbaiki, truk tersebut belum sempurna, sehingga si pemilik truk tersebut memohon kepada teman saya yang bekerja sebagai bengkel itu untuk tidur di dalam truk tersebut. Menunggu. Betul.
Malam itu dia menunggu truk tersebut sampai paginya. Kenapa menjadi semakin jelas? Ternyata teman saya itu bercerita bahwa dia ketika tidur di truk itu, dia juga sempat melihat kalau truk itu kan ada kaca spion yang bulat itu loh, yang untuk melihat di sudut bawah itu. Biasanya kalau belok itu kebetulan untuk untuk cermin yang berbentuk mata ikan. Itu kebetulan pada saat diperbaiki itu dia menghadap ke atas dan menghadap ke atas kabin truk tersebut. Teman saya sebenarnya juga takut, tapi karena dia sendirian, dia dengan berpikir positif dan maksudnya tidak pengen keluar atau lari, pokoknya dia diusahakan pokoknya tidur malam itu. Betul, nah, karena memang pada saat itu juga rawan ada pencurian mobil dan lain-lain, ada ketakutan bahwa mobil tersebut akan diculik onderdilnya atau apapun, makanya dia memberanikan diri untuk tidur di truk tersebut. Setelah saya mendengar dari penjelasan teman saya yang di bengkel itu, semakin meyakinkan saya bahwa kejadian malam itu memang benar-benar yang melihat itu banyak orang. Tidak cuma perasaan saya, halusinasi saya, tapi banyak yang melihat, teman saya dan juga termasuk bengkel itu yang tidur di truk tersebut. Usut punya usut, setelah beberapa bulan kemudian, ketika saya bertemu dengan teman saya yang di bengkel itu, kita juga kembali bercerita tentang hal tersebut. Kita ngobrol lah tentang hal tersebut. Ternyata truk tersebut itu memang pernah terjadi suatu kecelakaan, truk tersebut menabrak pejalan kaki pada malam hari itu, dan yang ditabrak itu sampai meninggal dunia. Itu ya di tempat itu yang menceritakan dari pemilik tersebut ketika bertemu dengan teman saya yang sebagai bengkel. Nah, itu semakin membuat semuanya membuat semakin jelas bahwa runtutan kejadian-kejadian tersebut memang ada kaitannya, ada sumbernya, ataupun ada muasalnya kenapa penampakan tersebut bisa saya melihat. Kalau untuk hal itu apa yang dilakukan oleh pemilik tersebut saya juga tidak mengetahui. Mungkin teman saya juga menjaga privasi ya, maksudnya tidak menceritakan hal tersebut kepada pemilik truk karena juga takutnya dari pemilik tersebut mungkin menjadi berpikir yang kemana-mana atau yang lain-lain. Jadi teman saya pun sudah tidak menceritakan, dan itu hanya menjadi pengalaman bagi saya, teman-teman, dan juga yang teman saya yang jadi bengkel itu, bahwa segala sesuatunya itu ada sebab akibatnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan terkait kejadian misteri yang saya alami sendiri. Kalau untuk itu pastinya seperti apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, bahwa penampakan pada malam hari itu memang benar arwah yang telah tertabrak truk tersebut mungkin beberapa tahun yang lalu, atau mungkin itu makhluk halus yang menyamar menjadi pocong tersebut. Saya tidak tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Masih banyak yang bisa saya ceritakan,
Tapi kita mungkin di lain waktu saja. Untuk sementara yang bisa saya ceritakan ini dulu kepada para pemirsa misteri dalam komedi. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya mungkin bisa bercerita yang lebih seru dan lebih menarik lagi. Dan tentu saja tetap penuh dengan misteri-misteri yang insya Allah akan saya alami sendiri. Jadi tidak bercerita dari orang lain atau saya mengarang dari film, tapi betul-betul yang saya alami sendiri. Lain waktu kita bertemu lagi tetap di misteri dalam komedi. Diceritakan kowe kan kok kleru-kleru apa-apa, sing penting kan intine ngono kuwi, basa Jawa ya ora apa-apa. Basa Jawa to? Bahasa Jawa ora apa, bahasa Indonesia campur apa-apa. Campur-campur bahasa. Ya kowe njaluk apa kok? Sih. Kan aku karo ngecek video kan. Ana ora kene takon saka kono wae nyo. Ora rasa takon. Kuwi teko donggonen kabeh. Anjir kowe kok nakoni aku piye ngono. Ya ora ono sing nakoni ya piye aku cerita. Angel kok. Ya kan omong-omongan kan aku biasa. Ning kowe ora nggo mik. Rasa nggowo. Berarti aku nang tak kene.